Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang yang berilmu pengetahuan itu beberapa derajat. Alhamdulillah pada hari ini kita dapat memulai perkuliahan Civic Education ini. Tentunya ini adalah hal yang patut kita syukuri, karena setelah beberapa saat kita tidak bisa bertemu walaupun lewat daring seperti ini. Namun hari ini kita insya Allah akan dapat memulai perkuliahan Civic Education ini, yang mana sesuai dengan program perkuliahan yang saudara-saudara buat sendiri. Dan hari ini kita mulai tentunya dengan materi awal gitu ya. Namun sebelum menyampaikan materi awal ini, mungkin saya merasa perlu juga kalau kita lebih dahulu berkenalan gitu ya. Mungkin di antara saya dengan saudara-saudara dan saudari, mahasiswa dan mahasiswi belum pernah bertemu ya. Karena itu kesempatan yang baik ini patut sekali kita syukuri, karena dengan silaturahim melalui perkuliahan ini kita akan selalu mendapatkan rahmat ya, mendapatkan keberkahan dalam kehidupan ini. Insya Allah umur kita semakin panjang ataupun dalam keadaan sehat walafiat, demikian juga rezeki pun pasti akan bertambah. Apapun pengertian rezeki itu tidak diartikan sempit ya, karena biasanya kita mengartikan yang namanya rezeki itu adalah hal-hal yang berbentuk materi, berbentuk benda ataupun barang-barang tertentu. Tetapi ternyata yang namanya rezeki itu adalah ada yang dapat kita lihat, kita saksikan dengan mata kepala kita, dapat kita rasakan dengan kehidupan kita ini. Tetapi rezeki yang lebih penting itu adalah rezeki yang tidak dapat kita lihat, tidak berupa benda dan materi. Termasuk dalamnya adalah ilmu pengetahuan, adalah rezeki yang tak ternilai harganya. Dia tidak akan habis dan dia akan membawa keselamatan kepada kita kalau kita bisa memanfaatkannya dan kita mengamalkannya. Termasuk juga dengan ilmu pengetahuan berkenaan dengan kewarganegaraan atau pendidikan kewarganegaraan, ini yang disebut juga dengan Civic Education. Yang ini saya anggap, dan mungkin saudara juga insya Allah meyakini, bahwa mata kuliah Civic Education ini adalah termasuk pengetahuan yang diwajibkan oleh agama untuk mengetahuinya. Ya, karena kalau tidak buta, tidak tahu, tidak mengerti dengan Civic Education ini, tidak mengerti dengan masalah kewarganegaraan, itu hidup kita tidak akan selamat. Bukan hanya di dunia, tapi barang nanti akan sampai dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena itu ini satu hal yang patut kita perhatikan dan kita pelajari seksama, karena di dalamnya nanti memuat bukan sekedar tata kehidupan bernegara saja, tetapi juga dalam hal itu langsung mengatur kehidupan kita sebagai bangsa, tentunya sebagai manusia yang nantinya di hadapan Allah akan mempertanggungjawabkan semua apa yang pernah kita lakukan, apa yang pernah kita kerjakan, dan
tindak tanduk serta perilaku kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh setiap kita gitu. Nah, jadi termasuk kalau nanti tidak mengerti dengan bagaimana kehidupan bernegara yang baik, itu nantinya dia akan berbuat anarkis barangkali, akan berbuat rusak, ya. akan bermusuhan bukan secara pribadi individu, tapi barangkali bermusuhan antar negara gitu. Oh, jadi ini perlu nanti kita simak benar-benar gitu ya. Saudara-saudara yang tentunya insya Allah berbahagia karena dapat bertemu di awal perkuliahan ini. Di sini barangkali apa saya perlu memperkenalkan diri saya ya. Mungkin nanti di absen gitu ada ya nama saya itu. Cuman nanti yang tidak kalah pentingnya kita harus mengenal dulu ya, apa yang disebut dengan civic education itu. Nah, itu nanti yang harus kita cermati sedetail-detailnya gitu. Nah, pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi-materi yang akan dipelajari. Tapi tidak salahnya lah, mohon maaf, mohon izin gitu ya, kalau saya juga memperkenalkan sosoknya yang sangat berhajat dengan petunjuk dan hidayah Allah ini. Yang tentunya dalam absen itu saya lihat tercantum nama saya adalah Dr. Andes Haji Ahmad Nawawi MSI ya. Padahal saya juga alumni IAIN gitu ya. Cuma setelah pendidikan S2 itu saya memilih ke universitas umum gitu. Kalau dari madrasah, kemudian sanawiyah, kemudian aliyah, dan perguruan tinggi, fakultas, sampai sarjana itu di IAIN. Doktorandusnya itu saya dapat di IAIN Antasari Banjarmasin di Fakultas Dakwah gitu. Kemudian saya lanjutkan pendidikan ke Universitas Dr. Sotomo gitu. Di Surabaya jurusan komunikasi. Nah, karena saya berkecimpung dan dosen tetap itu dulu di Fakultas Dakwah. Dakwah itu erat sekali dengan komunikasi. Artinya berdakwah itu ya berkomunikasi. Saya perlu mengerti bagaimana komunikasi yang baik dan bagaimana pula menata komunikasi itu supaya efektif. Maka saya kuliah di sana dan S2-nya di Unitomo tadi, Universitas Dr. Sotomo tadi, dan mendapat gelar di situ MSI, Magister Sains gitu ya. Tidak MAG saya, walaupun sering dipanggil disebut itu Haji Ahmad Nawawi MAG, tak apa juga, tidak jadi masalah. Nah, yang penting mudah-mudahan ilmu yang kita dapat itu semuanya nanti bermanfaat bagi kita semua ya. Nah, kemudian kelahiran saya di Amuntai gitu, sekitar 68 tahun yang lalu. Alhamdulillah sekarang masih eksis ya, masih bisa memberikan kuliah gitu. Tepatnya pada bulan Februari tahun 1952. Pendidikan pertama sekolah dasar ya, SDN ya. Bukan sekolah dasar, dulu malah sekolah rakyat gitu. Kemudian berubah menjadi sekolah dasar negeri, kemudian saya tidak menamatkan di situ, cuma sampai kelas 3 gitu ya. Kemudian pindah ke madrasah ibtidaiyah. Di madrasah ibtidaiyah itu tidak masuk di kelas 3 tapi dimasukkan di kelas 2 gitu. Tidak apa-apa lah menuntut ilmu itu berulang kelas, tidak apa-apa.
Setelah itu selesai di Madrasah Ibtidaiyah, saya terus ke Pondok Pesantren Rasidiyah Khalidiyah gitu. Normal Islam gitu yang namanya. Kemudian beberapa tahun di situ ada perubahan kurikulum. Kemudian saya pindah lagi ke sekolah persiapan IAIN Antasari. Itu sekolah yang mempersiapkan agar nantinya bisa masuk ke IAIN. Masuk kuliah di IAIN tanpa tes. Nah itu. Alhamdulillah. Sebelum menamatkan sekolah persiapan itu, saya sudah sempat memasuki ujian. Ujian pendidikan guru agama. Nah, jadi mungkin dulu kalau sudah boleh ikut ujian, dan kalau lulus itu boleh jadi guru gitu ya. Nah, ikut ujian di sana. Setelah itu abiturin atau ikut di sekolah lain gitu, di sekolah PGA di komplek Rasidiyah itu juga. Karena di situ ada normal Islam, ada sekolah persiapan IAIN. Normal Islam itu ada normal Islam putra, normal Islam putri. Kemudian ada juga PGA, ya, pendidikan guru agama negeri. Kemudian juga ada pendidikan khusus yang namanya takhasus dini. Barangkali kalau di Darussalam disebut dengan Mahat Ali kali ya, seperti itu, yang mempelajari atau diniyah gitu, yang mempelajari khusus diniyah agama. Berikutnya setelah di sekolah persiapan IAIN itu, alhamdulillah tanpa tes masuk kuliah. Nah ini yang kemudahan yang diberikan oleh Allah SWT, tanpa tes masuk kuliah. Nah, tapi masuk kuliahnya bukan tahun kelulusan itu. Saya lulus tahun 1970 gitu ya. Semestinya 1971 itu sudah bisa masuk kuliah. Tapi apa boleh buat? Kata orang dulu maksud hati memeluk gunung ya. Apa daya, tangan saya potong. Kali itu ya. Maksudnya belum ada biaya, belum ada kemampuan orang tua untuk melanjutkan perkuliahan saya. Nah, maka saya ya dengan tawakal saja, alhamdulillah ilmu yang ada diamalkan sambil mengajar di madrasah waktu itu, sambil mencari lowongan, mencari anugerah Allah juga. Ternyata pada tahun 1972 baru bisa masuk kuliah. Nah ini cerita dulu ya. Mulai izin tidak apa-apa barangkali. Karena saya merasa perlu ini saya ceritakan, mengingat saudara-saudari yang sekarang mengikuti kuliah ini mungkin begitu saja semalam lulus di menengah atas atau SMA atau aliyah, tahun ini langsung saja kuliah, alhamdulillah gitu ya. Nah ini suatu keberuntungan yang harus Anda syukuri. Tidak seperti saya dulu, walaupun saya juga masih bersyukur, tahun berikutnya baru bisa. Nah, bisa baru mengikuti perkuliahan, duduk di perkuliahan dan seterusnya. Selesai. Saya dulu masuk pertama di Fakultas Usuluddin ya. Fakultas Usuluddin di Amuntai juga. Kemudian selesai Fakultas Usuluddin, saya masuk itu dapat gelar sarjana muda. Sarjana muda atau dulu gelarnya tuh BA dulu. Disingkat BA itu singkatan dari Bachelor of Art. Bachelor of Art itu artinya ilmu yang masih bujang gitu. Artinya belum punya anak, belum berkembang lagi ilmunya. Perlu lagi dikembangkan. Maka tahun berikutnya, bukan tahun berikutnya lagi. Tahun 72 saya masuk ke Fakultas Usuluddin. Alhamdulillah tahun 19
75 belum lulus, maksudnya harus lulus gitu ya. Karena disebabkan saya dulu diikut sertakan KKN, dan KKN-nya itu selama 6 bulan, maka masuk pada tahun 1976, selesai KKN baru bisa kuliah melanjutkan ke tingkat doktoral namanya. Untuk mendapat gelar doktorandus itu kuliah di tingkat doktoral dulu. Tingkat doktoralnya saya tidak melanjutkan di Usuluddin, karena di Fakultas Usuluddin tahun itu belum ada tingkat doktoralnya, sampai tingkat sarjana muda saja, bachelor of art saja. Maka saya memilih pindah ke Banjarmasin untuk kuliah, memilih ke Fakultas Dakwah. Karena rupanya ya ada di situ ada panggilan untuk berdakwah, itu memang ada gitu ya. Karena agama itu walaupun bagaimana baiknya, kalau tidak didakwahkan tidak akan sampai kepada orang, kepada manusia, kepada objek gitu. Saya pilih di situ, alhamdulillah selesai di sana. Jadi pendidikan terakhir, pendidikan sarjananya di Fakultas Dakwah, pendidikan sarjana mudanya di Fakultas Usuluddin. Kemudian S2-nya saya lanjutkan ke Unitomo tadi, Universitas Dr. Sutomo tadi. Nah, itu pendidikan gitu ya. Walaupun nanti ada kursus-kursus dan sebagainya pernah saya ikuti juga di Lemhanas, Lembaga Ketahanan Nasional di Jakarta gitu selama 2 tahun gitu ya. Saya maksudnya bukan 2 tahun, tahun belakang setahun, tahun depan setahun tidak. Tapi saya masuk di bulan Desember, kemudian tamatnya di bulan Maret tahun depan. Jadi 3 bulan cuma di 2 tahun gitu ya. Terima kasih ya. Hari ini kita langsung saja ya memasuki memperkenalkan ya. Maksudnya kita tadi berkenalan dengan saya sudah ya barangkali. Mungkin mau tahu alamat ya. Boleh juga. Nanti boleh saja silaturahim ke tempat kita. Tempat saya itu bisa di Banjarmasin ya. Banjarmasin, Jalan Pramuka, Komplek DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, RT 19 nomor 47A. Nanti jalan aja nasi kilometer 6 masuk terminal sekitar 2 kilo, ada komplek DPR di situ. Nah, masuk saja di sebelah kanan itu komplek DPRD gitu. Tanyakan saja. Ada rumah yang pagarnya tinggi gitu. Rumahnya lantai 4 gitu ya. Halamannya luas. Itu jangan singgah di situ, tuh rumah orang lain gitu. Ini ke sana aja ya. Sana aja. Itu rumah saya sederhana aja. Jadi nanti insya Allah untuk tidak salah alamat mungkin saya kemukakan juga di sini alamat saya gitu, rumah kami dan bagaimana kondisinya gitu ya. Ini saya berada sekarang di ruang belajar saya. Jadi makanya di belakang saya itu ada beberapa lemari gitu ya, ada komputer ya, kemudian juga di situ ada beberapa lemari juga tempat kitabnya yang juga ada buku-buku umum juga, banyak buku civic education juga, dan juga ini komputer yang saya hadapi di meja kerja, yang itu juga ada televisi di sana ya. Cuma televisi jadul ini, televisinya yang dulu ini ada kamar ya. Saya berada di lantai 2. Nah, ini juga ada beberapa kitab yang menjadi referensi kita gitu, yang boleh nanti kita pelajari di sini. Di sebelah atas itu foto-foto saya gitu ya, ada sebagian foto ibunya juga yang sedang wisuda gitu.
Nah, jadi saya berada di lantai 2 dan mudah-mudahan nanti siapa tahu kalau alamatnya sudah jelas berkunjung ya ke tempat kita silaturahim. Nah, hari ini kita cuman dulu perkenalan saja dulu ya. Kemudian putar saya mungkin mau tahu sudah berapa gitu ya. Putra saya baru 2 alhamdulillah ya. Apakah lagi nambah atau gimana, wallahu a'lam, Tuhan yang mengatur gitu ya. Yang satunya pendidikannya di Fakultas Psikologi di Universitas Airlangga Surabaya. Yang satunya pendidikannya di satunya dua-duanya kemarin di pondok ya. Cuma satunya ke Airlangga, yang satunya ke Al Azhar ya, ke Mesir gitu. Dan S2-nya di Universitas Paramadina di Jakarta. Sekarang mungkin nanti Anda juga ketemu, dia sekarang menjabat anak pertama ini Wakil Dekan 3 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Darussalam Martapura. Perkenalan saja nih promosi ya. Saudara-saudara, apalagi yang mau ditanyakan yang saya perkenalkan ya. Mungkin cukup begitu. Nanti mungkin kita sekali-sekali akan bertemu secara Zoom gitu ya. Jadi mungkin bisa dialog ataupun kita nanti Google Meet gitu ya, bertamu tatap muka lewat media, atau juga mungkin nanti sudah COVID-19 sudah habis, kita sudah berkumpul di ruang kuliah gitu. Nah, mudah-mudahan doakan saja semua kita sehat walafiat, musibah ini diangkat, kita semua dapat melaksanakan tugas yang baik tugas kuliah, juga saya sebagai dosen juga mudah-mudahan. Sekarang tidak salahnya mungkin kalau kita memperkenalkan gitu ya. Memperkenalkan siapa gerangan itu yang bernama Civic Education itu siapa? Apa? Nah, ini mungkin pertemuan pertama mungkin ada sekitar, ini sudah berapa menit ini? Sudah mungkin sekitar 5 menit lagi saya gunakan untuk memperkenalkan si dia ini ya. Maksudnya si dia Civic Education ini. Civic Education ini berasal dari bahasa asing ya, bahasa Inggris. Terdiri dari 2